Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari SGDA 9 akan mempresentasikan studi proyek kami yang berjudul Urtikaria dan Angioedema. Bisa next slide? Baik, perkenalkan nama saya Soknetki dengan 3 digit yang terakhir 174. Bisa next slide? Baik, latar belakang. Urtikaria dan angioedema merupakan salah satu kondisi penyakit yang paling umum yang dievaluasi oleh dokter dan sering menjadi penyakit yang sulit dipahami. Urtikaria menjadi penyakit yang dialami sekali dalam 20% populasi umum dan ditemukan dari 20% tersebut ada 10 hingga 20% yang mengalami angioedema. Nah, namun urtikaria dan angioedema tidak sering ditangani dengan baik dan membuat pasien lemas setelah frustasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor berupa persentase kesalahan diagnosis yang tinggi, diagnosis yang lama, pengetahuan yang kurang mengenai penyebab, faktor yang memperburuk, pemantauan terhadap tanda dan gejala yang tidak baik, dan terapi yang tidak efektif. Oleh karena itu, kami mengangkat topik ini sebagai studi proyek kami. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya lanjutkan, mengenalkan saya Abraham Sodo dengan NIM Teknik 07. Bisa next slide. Saya akan menjelaskan merumuskan masalah. Yang pertama, bagaimana definisi dari urtikaria angioderma, bagaimana epidemiologi dari urtikaria angioderma, bagaimana etiologi dari urtikaria angioderma, bagaimana patogenesis dari urtikaria angioderma, bagaimana klasifikasi dari urtikaria angioderma, bagaimana manifestasi klinis dan urtikaria angioderma, bagaimana kriteria diagnosis dari urtikaria angioderma, dan juga bagaimana pencegahan urtikaria angioderma. Bisa di next slide. Adapun judul penulisan yang pertama untuk mengetahui definisi dari urtikaria angioderma, yang setelah itu mengetahui epidemiologi dari urtikaria angioderma, untuk mengetahui etiologi dari urtikaria angioderma, untuk mengetahui patogenesis dari urtikaria angioderma, untuk mengetahui klasifikasi dari urtikaria angioderma, untuk mengetahui manifestasi klinis dari urtikaria angioderma, untuk mengetahui kriteria diagnosis dari urtikaria angioderma, dan juga untuk mengetahui pencegahan urtikaria angioderma. Next slide. Manfaat penulisan yang pertama untuk menambah wawasan mahasiswa kedokteran tentang urtikaria angioderma sehingga nanti mampu untuk mengenali dan melakukan manajemen yang baik dalam menangani kasus urtikaria angioderma. Dan juga dapat terjadi literatur bisa masyarakat luas sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai urtikaria angioderma. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Andini Mabarita dengan 3 digit NIM terakhir 020. Bisa di next. Jadi definisi urtikaria dan angioedema. Urtikaria sendiri merupakan kondisi di mana terdapat adanya lesi pada kulit yang meninggi dan gatal. Lesi ini berwarna merah, merah muda atau sewarna dengan kulit dan terkadang juga terdapat rasa nyeri. Kemudian angioedema sendiri merupakan adanya pembengkakan di bawah permukaan kulit dan jaringan lemak melibatkan lapisan yang lebih dalam dari kulit, yaitu dermis, jaringan subkutan, mukosa, submukosa, karena terjadinya peningkatan permeabilitas kapiler akibat mediator inflamasi. Bisa di next. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan nama saya Nimadiri Prastia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 190. Saya di next. Di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi dari urtikaria dan angioedema. Nah, jadi data epidemiologi urtikaria secara internasional menunjukkan bahwa urtikaria terjadi pada 15-25% populasi pada suatu waktu dalam hidup mereka. Sedangkan pada angioedema menunjukkan sekitar 10-20% penduduk di seluruh dunia akan mengalami angioedema pada masa kehidupan mereka dan kejadiannya sama antara wanita dan laki-laki. Bisa di next. Peningkatan hospitalisasi akibat urtikaria itu paling sering terjadi pada usia 5-34 tahun. Sedangkan hospitalisasi akibat angioedema itu paling sering dijumpai pada usia di atas 65 tahun. Sedangkan pada wanita usia 35-60 tahun itu lebih rentan terserang urtikaria. Jadi next. Nah, jadi angioedema itu muncul dengan ataupun tanpa urtikaria. Sekitar 50% pasien mengalami angioedema bersama dengan urtikaria, 10% pasien mengalami angioedema tanpa disertai urtikaria, dan 40% pasien mengalami urtikaria tanpa adanya angioedema. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indi Gracelia TKI dengan 3 digit NIM terakhir 058. Bisa di next. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi dari urtikaria dan angioedema.
Baik, untuk etiologi dari urtikaria itu bisa berbeda-beda tergantung dari jenis yang dialami, di mana untuk urtikaria akut umumnya terjadi akibat infeksi virus, bakteri, parasit, ataupun jamur, khususnya pada saluran pernafasan atas. Kemudian bisa karena reaksi alergi terhadap makanan, misalnya telur dan kacang-kacangan, konsumsi obat-obatan tertentu seperti penisilin dan obat antiinflamasi non-steroid, dan beberapa faktor lain, seperti kontaminasi dengan binatang, adanya gigitan serangga, ataupun faktor psikologis seperti stres dan kecemasan. Sedangkan untuk urtikaria kronik, itu lebih sering terjadi secara idiopatik, akan tetapi diperkirakan juga dipengaruhi oleh adanya rangsangan fisik, seperti suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin, ataupun paparan sinar matahari. Kemudian juga bisa terjadi karena adanya autoimun, infeksi, dan reaksi alergi. Selanjutnya untuk angioedema, tidak jauh berbeda dengan urtikaria, biasanya juga bersifat idiopatik, namun juga seringkali merupakan hasil dari reaksi alergi makanan dan obat. Kemudian ada dukungan dari faktor genetika dan faktor-faktor lain seperti gigitan serangga terutama tawon dan lebah. Kemudian ada penggunaan lateks jenis karet yang biasanya digunakan untuk membuat sarung tangan medis dan balon, serta riwayat penyakit lupus, limfoma, dan tiroid juga dapat meningkatkan risiko terjadinya angioedema. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Edo Bagus Kadi Dwi Diksa Pranata dengan 3 digit yang terakhir 040. Baik, adapun patogenesis urtikaria dan angioedema secara umum terjadi karena degranulasi sel emas kulit yang diaktifkan melalui ikatan silang dengan immunoglobulin E, kemudian melepaskan mediator proinflamasi seperti histamin yang akan mengaktifkan sistem saraf sensorik dan menyebabkan vasodilatasi, ekstravasasi, serta infiltrasi seluler. Kemudian timbullah tanda patognomonik seperti kemerahan, pembengkakan, dan juga gatal. Pelepasan mediator yang terjadi di dermis akan menyebabkan urtikaria, sedangkan pelepasan yang terjadi lebih dalam dari dermis dan jaringan subkutan akan menyebabkan angioedema. Faktor stimulus dari degranulasi sel emas ini berupa alergi makanan, obat, serangga, serta pemicu fisik seperti udara dingin. Sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Putri Yudi Laksmutami dengan 3 digit NIM terakhir 145, bisa tolong di next. Klasifikasi urtikaria dapat dibedakan berdasarkan durasi gejala, yang mana urtikaria sendiri memiliki manifestasi klinis berupa lesi yang timbul selama gejala. Apabila lesi timbul secara konsisten selama lebih dari 48 jam, maka masuk ke dalam penggolongan urtikarial vaskulitis. Namun apabila lesi timbul kurang dari 48 jam, maka klasifikasi urtikaria dibedakan kembali berdasarkan durasi gejala secara menyeluruh, menjadi urtikaria akut dan juga kronis. Urtikaria akut didefinisikan sebagai urtikaria berulang dengan munculnya Wills dengan atau tanpa adanya angioedema serta durasi gejala yang tidak lebih dari 6 minggu. Umumnya etiologi urtikaria akut disebabkan oleh medikasi, makanan, hipersensitivitas, infeksi, kontak fisik, gigitan serangga, maupun penyebab kondisi medis, di mana penyebab yang paling umum dari urtikaria akut berasal dari medikasi seperti antibiotik, NSAID, dan narkotika, serta makanan seperti susu, telur, kacang-kacangan, dan juga makanan laut. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nina Lisnamutri dengan 3 digit NIM terakhir 019. Bisa di next slide. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan urtikaria kronik. Urtikaria kronik ini sendiri dapat dibagi menjadi 2, yaitu ada urtikaria kronik spontan dan juga urtikaria kronik akibat induksi. Untuk urtikaria kronik spontan itu ruam dan atau angioedema itu terjadi secara spontan selama 6 minggu ataupun lebih. Kemudian tidak memiliki penyebab ataupun fungsi yang spesifik dan ditandai dengan adanya Wills atau gatal-gatal serta angioedema. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang kedua urtikaria akibat induksi. Ini terjadi dapat dibagi menjadi 2, yaitu ada yang urtikaria kronis fisik dan juga urtikaria fisik non fisik. Di mana untuk urtikaria kronis fisik ini ada beberapa, yaitu contohnya seperti ada dermographism, kemudian ada urtikaria tekanan tertinggi, urtikaria akibat olahraga, urtikaria dingin, urtikaria panas, urtikaria matahari, dan juga urtikaria getaran. Kemudian selanjutnya dari urtikaria non fisik itu ada 3, yaitu ada urtikaria cholinergic, urtikaria kontak, dan juga urtikaria aquagenik. Yang dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Imade Surya Putra Utama dengan 3 digit 2 belakang 245. Saya next slide. Jadi sini saya akan menjelaskan manifestasi klinis dari urtikaria dan angioedema itu sendiri. Jadi urtikaria ditandai dengan timbulnya peninggian pada kulit atau angioedema secara mendadak. Gejala ini disebabkan oleh reaksi dan serangan imunologi terhadap serum dan obat. Peninggian kulit pada urtikaria harus memenuhi kriteria di bawah ini. Yang pertama, ditemukan edema sentral dengan ukuran bervariasi dan bisa disertai dengan eritema di sekitarnya berbatas tegas. Dan yang kedua, terasa gatal atau kadang-kadang sensasi terbakar. Dan yang ketiga itu umumnya dapat hilang dalam 1-24 jam. Ada juga yang di bawah 1 jam. Bila mengenai organ dalam, misalnya saluran cerna dan napas disebut angioedema. Pada kendali ini jaringan yang lebih sering terkena adalah muka dengan disertai sesak napas dan serak. Angioedema ditandai dengan karakteristik berikut, yaitu pertama, edema dermis bagian bawah atau jaringan sukutan yang timbul mendadak, dapat berwarna kemerahan ataupun warna lain, sering disertai edema membran mukosa. Dan yang kedua, lebih sering dirasakan sebagai sensasi nyeri dibandingkan gatal dapat menghilang setelah 72 jam. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan sebelum perkenalan saya Gusti Gusima kelas Ningrat dengan yang terakhir 222. Mungkin bisa di next slide. Baik, saya izin menjelaskan kriteria diagnosis, di mana diagnosa urtikaria itu dapat ditemukan pada orang yang memiliki gejala seperti gatal ataupun rasa perih bagaikan kebakar. Di mana selain itu, diagnosis pada urtikaria itu juga dapat dilihat dengan gambaran lesi eritematosa bulat dengan bentuknya yang tetap disertai dengan peninggian dan juga rasa yang merenyam. Kemudian urtikaria ini itu pada umumnya tidak perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut karena seiring berjalannya waktu itu akan membaik dengan sendirinya. Tetapi bila terjadi gejala dan tanda-tanda urtikaria yang kronis, lebih baik segera melakukan pemeriksaan ke etiologi pencetus urtikaria. Selanjutnya, urtikaria dan angioedema ini merupakan dua keadaan yang berbeda tetapi terjadi di waktu yang bersamaan. Selanjutnya, urtikaria dan angioedema ini terjadi karena pembengkakan jaringan pada bagian tubuh kulit manusia. Di mana urtikaria dikenal sebagai istilah awam yang yaitu biduran yang merupakan suatu reaksi yang terkontaminasi yang terjadi pada bagian atas lapisan jaringan di bawah epidermis kulit. Sedangkan pada angioedema itu merupakan suatu reaksi terkontaminasi yang terjadi pada lapisan kulit yang lebih mendalam dan pada jaringan subkutan. Jadi kedua permasalahan ini itu terjadi karena adanya pembengkakan jaringan sebab kandungan cairannya itu bertambah, serat kolagen pada lapisan kulit itu menjadi sangat jauh terpisah dan pembuluh darah akan berkelok-kelok. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilo Amitanusa Putri dengan 3 digit di belakang 1250. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen dari penyakit urtikaria dan angioedema, di mana pada lingkungan psikologi sosial itu pencegahannya urtikaria dengan memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pentingnya menjaga personal hygiene, di mana untuk itu kita bisa mandi dan dengan bersih dengan rutin yaitu 2 kali sehari dan menggunakan sabun. Di mana pengobatan sistemik itu bisa memberikan antihistamin H1 non-sedatif atau generasi kedua yaitu azilatin, bilastin, cetrizin, destrolatside, ebastin, fibulendin dan lainnya yang memiliki efikasi yang sangat baik, keamanan tinggi yang dapat ditoleransi dengan baik sehingga saat ini digunakan sebagai terapi lini pertama. Meskipun pada generasi pertama antihistamin bekerja cepat dan efektif baik pada pasien anak maupun dewasa, antihistamin juga dapat memberikan akibat sedasi dan gangguan keterampilan motorik karena kemampuan antihistamin untuk menembus saraf daftar otak, sedangkan gangguan ini tidak tampak dan tidak terbukti pada antihistamin generasi kedua. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Juri Sriawan dengan 3 di belakang 088 akan memaparkan kesimpulan dari kajian sebelumnya. Baik, didapati kesimpulan urtikaria merupakan kondisi klinis akibat reaksi alergi, autoimun maupun idiopatik yang dimediasi imunoglobulin E yang menyebabkan degranulasi sel mast yang terjadi di bagian dermis kulit dengan manifestasi ruang kemerahan dan sensasi gatal hingga terbakar, di mana penyakit ini menyerang 15 hingga 25% populasi dunia. Urtikaria dibagi berdasarkan lama lesinya, yakni yang pertama ada urtikaria vaskulitis dan yang kedua ada urtikaria akut dan juga kronis. Sedangkan untuk angioedema sendiri,
itu merupakan kondisi klinis yang serupa dengan reaksi yang terjadi pada bagian dermis dalam hingga jaringan sekutan. Penegakan diagnosis kedua penyakit tersebut berdasarkan manifestasi klinis melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik, ditambah dengan tes diagnostik untuk mengetahui etiologi dan jenisnya. Manajemen kedua penyakit tersebut menggunakan edukasi psikososial dan pengobatan sistemik dengan antihistamin H1 non-sedatif. Selanjutnya, saran dari kami. Next slide. Oke, pengetahuan tentang urtikaria dan angioedema seharusnya diketahui dan disosialisasikan lebih lanjut bagi semua kalangan. Nyatanya banyak dari orang-orang tidak menyadari risiko dan bahaya dari urtikaria dan angioedema. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi lebih mendalam dan menyebar akan apa saja dampak dari urtikaria dan angioedema. Selain itu, cara mengobati serta pencegahan juga diperlukan agar seseorang lebih waspada mengenai hal ini. Makalah ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber bagi pihak manapun yang sedang mempelajari tentang DMA. Sekian pemaparan dari SGD 9 mengenai urtikaria dan juga angioedema. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata kami tutup dengan para Santi. Om Santi.